Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terangilah kami dengan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam kami merenungkan sabda firman. Tuntunlah kami ya Allah, agar kami mengerti sabda-Mu. Baik hamba-Mu yang menghantarkan dan umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini bersama-sama kita renungkan dari Kejadian pasal yang ke-39, ayat 6b sampai yang ke-10, dilanjutkan dengan Titus 2 ayat 6 sampai 8. Kejadian pasal 39 ayat 6b sampai 10, demikian sabda Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bacaan yang kedua kita bersama renungkan dari Titus pasal yang kedua. Titus pasal kedua ayat 6 sampai 8, demikian sabda Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara. Berbahagialah setiap orang yang mau merenungkan sabda Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam keseharian hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersama-sama beribadah pada saat ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, tanggal 24 Mei. Bagi saudara-saudara kita yang Muslim, yang tidak bisa mudik, kita doakan agar tetap semangat. Dan juga pada hari ini kita bersama-sama beribadah bertepatan dengan 2 bulan lebih kita beribadah bersama keluarga. Dari tanggal 22 Maret, masih ingat ibu bapak dan saudara, sampai sekarang 24 Mei, 2 bulan lebih kita beribadah di tengah-tengah keluarga, dan 2 bulan lebih kita tidak ke gereja. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Kristus, saya ingin bertanya kepada panjenengan sami,
Apakah saudara-saudara masih ingat beberapa tempat ini dan sudah mulai merasa kangen dengan beberapa tempat ini? Saudara-saudara bisa saksikan. Ada angkringan koperasi, ada soto koperasi, dan ada mie ayam. Kangen Bapak Ibu? Sabar Ibu Bapak dan Saudara, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu ibadah di gereja, ada waktu ibadah di rumah. Ada waktu makan mie ayam Pak Mo, ada waktu makan Indomie di rumah. Ada waktu makan soto koperasi, ada waktu makan telur dadar setiap hari. Telur dadar tidak berubah, tidak berubah. Ndok. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada waktu untuk senang, ada waktu kita merasakan susah, ada waktu kita sukses, ada waktu kita mengalami kesulitan. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi sabar, nanti ada saatnya kita kembali ke gereja. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tokoh kita pada saat ini adalah seorang yang sudah sangat kita kenal, yaitu Yusuf. Siapa yang tidak kenal Yusuf, Ibu Bapak dan Saudara? Semua pasti kenal siapa Yusuf. Dan yang menarik Ibu Bapak dan Saudara, tokoh kita pada saat ini juga mengalami pasang surut kehidupan. Ada waktu senang, ada waktu susah. Ada waktu Yusuf mengalami puncak kesuksesan, ada waktu dia mengalami lembah kekelaman. Ada waktu di lembah, ada waktu di puncak. Seperti roller coaster Bapak Ibu dan Saudara. Jadi ada waktu di lembah, ada waktu di puncak, di lembah lagi, dan kemudian di puncak. Bapak Ibu dan Saudara, Yusuf merasakan itu. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah dari Yusuf adalah, meskipun hidupnya dari lembah dan puncak berubah, tetapi relasi intimnya dengan Allah yang tidak berubah. Pada waktu senang dia intim dengan Allah, pada waktu susah dia intim dengan Allah, pada waktu dia di puncak kesuksesan dia intim dengan Allah, pada waktu dia di lembah kekelaman dia intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah sebabnya Tuhan memberkati Yusuf. Apa yang diperbuatnya berhasil, apa yang dikerjakannya berhasil, meskipun itu di lembah kekelaman sekalipun. Luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Yusuf ini adalah satu tokoh yang menjadi teladan menarik bagi kita semua. Sesuai tema kita saat ini, yaitu belajar menjadi teladan. Yusuf adalah tokoh yang mampu menjadi teladan melawan godaan harta, tahta, dan wanita. Nah, termasuk pria itu juga tantangan. Yang pertama adalah harta. Oleh karena kemampuan Yusuf, keterampilan manajerialnya yang bagus, etos kerjanya yang bagus, dan juga oleh karena kejujurannya dalam mengelola harta, maka Potifar tuannya mempercayakan harta dan aset rumah tangganya kepada Yusuf. Yusuf diangkat menjadi manajer Bapak Ibu dan Saudara, manajer rumah tangga dan aset Potifar. Saudara-saudara yang terkasih, seandainya Yusuf bisa korupsi,
Dia punya kesempatan banyak. Tetapi Yusuf jujur. Dia menjadi teladan yang jujur dalam harta. Bahkan yang menarik ibu bapak dan saudara. Di dalam bacaan yang kita baca, kita renungkan. Oleh karena Yusuf, Allah memberkati Potifar dan rumah tangganya. Saya bacakan ibu bapak dan saudara sejenak di ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini menarik. Oleh karena Yusuf, oleh karena relasinya yang intim dengan Allah, oleh karena kejujurannya, oleh karena etos kerjanya, maka rumah tuannya juga diberkati oleh Tuhan. Inspirasi bagi kita ibu bapak dan saudara, bagaimana kita bersama-sama menunjukkan etos kerja, menunjukkan keintiman dengan Allah, kejujuran, maka di situ tempat di mana kita bekerja juga turut diberkati Tuhan. Perusahaan, toko, warung, kedai, kantor, pabrik, tempat jasa dan seterusnya juga ikut diberkati oleh Tuhan. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Itulah pentingnya Bapak Ibu dan Saudara ketika kantor-kantor mengadakan ibadah pada hari Jumat sebagai kesempatan kita untuk membangun relasi intim dengan Allah, memupuk kejujuran dan etos kerja dan memberkati tempat kita bekerja. Saudara-saudara yang terkasih, Yusuf yang menjadi manajer ada di puncak kesuksesan. Tapi kemudian malapetaka itu datang menghampirinya. Saudara-saudara, Yusuf itu orangnya ganteng dan elok parasnya. Nggak tahu kenapa ya kalau misalnya orang yang bernama Yusuf itu cenderung ganteng. Kita lihat di Perumnas 1A ada, di Bekasi Kota ada, di Jati Bening ada 2 nama, di Satpam juga ada. Cenderung ganteng orang yang bernama Yusuf. Jadi kalau punya anak atau cucu jangan ragu-ragu untuk memberi nama Yusuf. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, karena kegantengannya ini, maka istri Potifar mengajak selingkuh dengan Yusuf. Tapi Yusuf menolak dengan tegas, dan Yusuf justru mendorong istri Potifar supaya istri Potifar kembali kepada suaminya dan tidak berselingkuh dengannya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, apa yang Yusuf lakukan ini menjadi teladan bagi kita untuk menolak perselingkuhan. Bagi yang sudah menikah supaya setia, dan bagi yang belum menikah supaya menghindari godaan percabulan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, banyak orang berpikir bahwa perselingkuhan itu adalah hubungan fisik antara seorang dengan orang yang lain, dengan istri atau suami orang. Tidak. Perselingkuhan itu ada tahapannya. Yang pertama adalah kebutuhan. Jadi ketika kita membutuhkan seseorang untuk curhat, kita ingin berbagi rasa dengan teman, sahabat, dengan siapapun juga, maka disitulah kita butuh untuk curhat. Dan sampai tahap itu tidak ada persoalan. Setiap orang butuh teman, setiap orang butuh sahabat. It's okay, nggak ada persoalan. Tetapi ketika kemudian bertahap masuk ke dalam ketergantungan, maka disitulah kita nyalakan tanda bahaya. Kita mulai kopi darat setiap hari, kalau nggak kopi darat gimana,
WA-WA-an sampai malam, ketawa ketiwi dan seterusnya. Lalu kemudian kita selfie, kita foto, lalu kemudian kita kirim. Mas, kalau ini aku pakai baju ini bagus enggak? Kalau pakai baju ini gimana? Sepatu ini bagus enggak? Lalu kemudian sudah makan belum? Makannya apa? Pagi, siang, sore, malam. Sehingga perhatian kita kepada teman dekat justru jauh lebih besar daripada istri dan anak. That is the beginning of perselingkuhan. That is the beginning of selingkuh. Nyalakan tanda bahaya. Dan tahap yang terakhir adalah kemelekatan. Jadi ketika kita sudah melekat, hati melekat, tubuh melekat, maka di situ kemudian ibu bapak dan saudara semuanya sudah lupa daratan, istri ditinggalkan, kemudian anak ditinggalkan, lalu kemudian kita sampai gelap mata, kita lebih suka hidup dengan tempat dekat tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, itu melukai hati istri dan anak. Itu melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Yusuf sampai mau selingkuh dengan istri Potifar, itu melukai Potifar dan keluarganya. Banyak yang terluka, sampai kemudian hancurlah rumah tangga. Seperti lagunya Rosa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis melepaskan kepergianmu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Mengelukai banyak orang, ninggali tatu. Oleh karena itu mari kita belajar seperti Yusuf, kita tolak dengan tegas, jangan main api, cegah sejak dini. No way. Jangan sampai kita sampai tahap ketergantungan, lalu kemudian kemelekatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Yusuf dari puncak kesuksesan terjerembab ke lembah kekelaman. Istri Potifar memfitnah dia bahwa Yusuf akan memperkosanya, lalu kemudian Yusuf dijebloskan ke penjara. Lembah kekelaman. Tetapi Allah menyertai Yusuf dan memampukan Yusuf, sehingga Yusuf di penjara dipercaya oleh sipir penjara untuk mengurus urusan di penjara. Luar biasa. Bahkan kemudian Yusuf bisa menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Dan Yusuf dipercaya menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Lalu kemudian dipercaya untuk bisa mengentaskan bangsa Mesir dari kelaparan. Dan akhirnya Yusuf kembali ke puncak kesuksesan. Luar biasa Bapak Ibu. Yusuf menjadi teladan. Bukan hanya dalam hal harta, tapi juga dalam kepemimpinan, tahta. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seperti teladan Yusuf, Paulus juga mendorong Titus untuk menyatakan keteladanan bagi umat, bagi jemaat. Dan kita pun juga sebagai orang tua belajar untuk memiliki etos kerja yang tinggi, kejujuran. Kita juga memiliki kesungguhan di dalam mengelola tanggung jawab kita. Kita juga memiliki etos kerja yang baik, kesetiaan kepada pasangan dan kepemimpinan sebagaimana Yusuf dan Titus. Karena sesungguhnya itulah kesaksian kita di tengah masyarakat. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Sehat-sehat semuanya kan? Om Pendeta mengajak anak-anak, ayo kita doakan papa dan mama, agar papa makin sayang kepada mama,
Agar mama makin sayang kepada papa. Agar papa dan mama tekun bekerja seperti Yusuf. Dan jangan lupa, anak-anak juga pinter ya mengelola uang, pinter menabung seperti Yusuf, pinter mengatur keuangan. Oke? Supaya kita nanti bisa menjadi orang yang pintar dan berguna bagi orang lain. Oke? Semangat! Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berada di penghujung renungan pada saat ini. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah dan ajarlah. Lakukanlah dan ajarlah. Jadi sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak, kepada orang-orang lain, mari kita melakukan terlebih dahulu. Kita menunjukkan keteladanan. Karena lebih baik satu tindakan daripada 1000 kata-kata. Bukan hal yang mudah. Tapi mari kita belajar bersama. Menjadi teladan bagi orang-orang yang lebih muda, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi teman kerja, bagi saudara sepersekutuan. Kita belajar bersama supaya seperti Yusuf dan juga seperti Titus, kita bisa menjadi teladan bagi semua orang. Dan mari kita mulai dari intim dengan Tuhan. Sekali lagi, kita mulai dengan intim dengan Tuhan. Itulah awal di mana keteladanan bisa kita lakukan. Relationship with God, intim dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, entahkah kita sekarang ini ada di puncak kesuksesan, entahkah sekarang ini kita ada di lembah kekelaman, tapi satu hal yang jangan sampai berubah, yaitu intim dengan Tuhan, intim dengan Allah. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi teladan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk sabda firman-Mu. Tidak mudah bagi kami menjadi teladan ya Allah. Sungguh tidak mudah. Tapi tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami memulai dengan intim dengan Engkau. Ajar kami untuk dekat dengan Engkau seperti Yusuf dan Titus. Agar kami menjadi teladan yang baik. Intim dengan Engkau adalah energi yang besar, daya yang luar biasa, yang memampukan kami untuk bisa menjadi teladan. Bila kami dimampukan untuk memiliki etos kerja yang baik, kami memiliki kejujuran, kami bisa menjadi teladan dalam hal mengelola harta, mengelola kepemimpinan, dan kesetiaan melawan segala tantangan, melawan segala godaan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan keluarga-keluarga kami agar belajar setia seperti Yusuf, agar sungguh-sungguh menjaga kesucian dan agar sungguh-sungguh menjaga keindahan pernikahan. Kami mohon ya Allah, bagi keluarga-keluarga yang api cinta mulai redup, kiranya Engkau kobarkan kembali api cinta yang redup. Engkau nyalakan kembali dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga api yang mula-mula itu membesar kembali, sehingga banyak keluarga dipulihkan, banyak keluarga diselamatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi yang mengalami sakit penyakit, Tuhan melawat, menjamah, dan Tuhan memulihkan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk yang berjuang secara ekonomi, yang mengalami guncangan ekonomi, oleh karena sektor informal maupun sektor swasta yang sekarang mulai pengurangan karyawan, mulai tidak ada kepastian untuk masa depan pekerjaan. Ya Allah Bapa Surgawi, lawatlah kami, jamahlah kami ya Allah, bukalah jalan bagi kami, teguhkanlah iman kami, kuatkanlah iman kami di tengah-tengah kegoncangan kami. Bapa Surgawi,
Kami serahkan pergumulan gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan. Kami berdoa ya Allah, bagi perjuangan melawan COVID-19, semua garda, depan maupun sampai belakang, seluruh komponen, di lembaga rumah sakit pemerintah, di berbagai tempat, di berbagai suasana, di berbagai keadaan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk berjuang, mematuhi aturan pemerintah, dan juga berjuang bagaimana kami menjaga kesehatan kami, menjaga kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami ya Allah. Teguhkanlah kami ya Allah. Dan kami juga menyerahkan bangsa negara kami, agar bangsa kami Engkau pulihkan, bangsa kami Engkau berkenan untuk teguhkan dan bangkitkan kembali. Kami serahkan sepenuhnya, ya Allah, bangsa kami ke dalam tangan pengasihan. Inilah ungkapan syukur dan syafaat kami ya Bapa. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dipersilakan bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama tunduk di hadapan Allah, mengarahkan hati kepada Allah, dan kita bersama-sama masuk ke dalam kehidupan, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.